Assalamualaikum. Hai guys. Open your eyes. Jangan lupa berkedip. Ya. Balik lagi dok. Ya, kita selalu akan menghadirkan topik-topik tentang katarak. Ya, mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman sahabat kita yang selalu setia menyaksikan channel kita. Iya. Mungkin kesempatan sekarang ini kita lebih bicara tentang lensa tanam. Nah, itu. Atau kita katakan IOL atau intraocular lens. Tapi terkenal dengan istilahnya sebagai lensa tanam saja. Betul. Jadi Penasaran nih teman-teman di rumah. ya, Tonton terus sampai habis. habis. Oke. Sip. Kita mulai dok. Oke, Oke. Jadi kan tadi kita mau bahas masih tentang seputar katarak. katarak. Karena ini memang menarik banget ya, Menarik, dok, ya. ya. Selalu menarik masalah-masalah di katarak ini. Jadi kita mau sebisa mungkin menuntaskan ya dok ya. Ya. Oke, jadi kita hari ini mau bahas tentang lensa tanam nih, sahabat-sahabat. Mungkin ya sahabat-sahabat di rumah banyak yang belum paham nih dok tentang lensa tanam yang ada pada pasien-pasien operasi katarak. Ya. Nah, boleh dijelasin dulu nggak nih dok Ya. tentang lensa tanam itu sendiri pada operasi katarak? Gimana sih dok? Ya, secara natural, secara alamiah, lensa mata kita itu kan berfungsi untuk membiaskan, memfokuskan mata pada kondisi normal. Betul. Setelah dia mengalami katarak, itu dibersihkan, dikeluarkan dengan operasi. Setelah dioperasi, kita akan pasangkan lensa buatan yang kita kenal dengan lensa tanam atau IOL. Intraocular lens Ya. ya dok ya. Tempatnya di tempat katarak itu terjadi. Berarti di tempat si lensa ya dok Ya. ya, di lensa mata gitu ya. Dia dimasukkan ke kantongnya yang kita katakan sebagai bag. Bag, ada bag nih. Ada bagnya, kita masukkan ke dalam. Wow, hebat banget nih dok. Ya. Jadi memang IOL ini seperti menggantikan ya dok ya, Menggantikan katarak itu sendiri yang kita lensa alamiah ya, lensa yang natural. alamiah. Nah itu, jadi lensa tanam ini menggantikan lensa alamiahnya yang sudah mengalami katarak ya dok ya. Wah, ini sangat membuka wawasan gitu ya dok ya. Oke dok, tadi kan udah dijelasin nih tentang sedikit tentang lensa tanam. Lensa tanam. Nah, sebenarnya kalau dari lensa tanamnya sendiri nih dok, itu tuh ada beberapa macamnya atau dok sebelumnya ukurannya. Ya. Nah, apakah Nah. semua pasien itu ukurannya sama dok? Oh iya. Kita Tidak nggak sama, bisa, dok, ya? tidak sama. Tidak sama Ya, teman-teman. ya. Kenapa Jadi- nggak sama dok? Ya. Jadi sebelum operasi itu kita harus mengukur lensa Lensa yang akan si- kita gantikan. lensa tanamnya. Iya. Jadi Wah. tidak sama masing-masing orang tidak sama. Masing-masing Jadi, orang- nanti akan diukur dulu karena masing-masing orang kan berbeda panjang bola matanya. Nah, jadi kondisi indeks bias yang di dalam matanya, Itu juga berbeda Iya. ya dok ya? lengkung korneanya berbeda kan? Iya, berbeda tiap orang. Jadi itulah yang kita katakan kita ukur A-scan atau kita katakan sebagai biometri. Biometri. Nah, jadi untuk mengukur lensa yang akan kita gantikan tersebut itu dikerjakan sebelum masuk kamar operasi. Nah, Jadi persiapannya sebelum operasi. makanya konten sebelumnya pentingnya Di- pemeriksaan awal Pemeriksaan awal. sebelum Operasi katarak. Nah, jadi memang fungsinya itu ya dok ya. Iya. Salah satunya adalah biometri, yaitu mengukur lensa tanam Yang akan kita yang masukkan. akan kita masukkan gitu. Jadi memang tiap orang pasti beda ya Berbeda. dok ya. Karena dari kelengkungannya beda, dari Panjang bola mata. matanya beda. Wah, ternyata teman-teman tiap orang berbeda Iya. lensa tanamnya. Oke, nah tadi dari bahas tentang ukurannya ini beda-beda dok. Tapi ada ini nggak sih dok? Ada macamnya nggak sih lensa tanam itu? Apa sama semuanya? Apakah ada maksudnya tiap operasi itu tergantung operasinya apa atau Iya. gimana gitu? Tapi sebelumnya kita bahas juga operasi katarak sekarang itu kita katakan wajib pakai lensa tanam. Oh Jadi iya. Jadi bukan sunat lagi nih. Oh iya, berarti Wajib. harus dipakai nih. Ya, jadi Kalau operasi katarak ya dok. ya, kalau dulu operasinya tidak
pakai lensa tanam, Tidak wajib. tapi memakai kacamata tebal itu biasa. Oh, dulu Tap- gitu ya, itu Dok? begitu. Kalau sekarang teknik operasinya sudah semakin bagus, Semakin berkembang, berkembang, lukanya juga kecil. semakin kecil, Nah, jadi lensa tanam. lensa tanam itu suatu keharusan. Waduh, keren banget nih. Jadi kan kita tadi katakan lensa tanam sebagai IOL ya, intraocular lens. Betul. Nah, ada yang kita katakan sebagai lensa tanam IOL standar. Oh, ada. Iya, Jadi semuanya untuk bisa mengoreksi untuk jauh saja. Jadi itu makanya setelah kita koreksi jauh, untuk membaca harus ditambah lagi. pakai kacamata baca aja Kacamata gitu baca. ya, Dok. Itu kata-katakan sebagai IOL standar. Iya, standar. Atau IOL yang kita katakan IOL monofokus. 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 Oh, gitu. Jadi selalu habis operasi dia membutuhkan untuk kacamata baca. Oke. Berarti memang untuk yang jarak dekatnya saja yang harus Iya. dikoreksi ya, Dok ya. Kemudian ada lagi lensa torik, IOL torik, Iya. intraocular torik. Jadi dia bisa mengoreksi silinder, Wah, semua. ya, bisa mengoreksi jauh juga. Keren banget. Jadi itu kan semuanya untuk kepuasan pasien. Keren. Ya, pelayanan untuk berkualitas. Jadi pasiennya lebih nyaman. Lebih nyaman. Jadi silinder atau astigmatisme yang terjadi pada pasien tersebut bisa kita koreksi. Wow, hebat Nah, banget. kemudian ada lagi kita katakan sebagai multifokal. Multifokal. Ya, jadi itu untuk koreksi jauh dan membaca. Oh, Jadi gitu. kalau monofokus tadi kan buat bacanya ditambah Pasti, kacamata. nah. Kalau ini udah langsung di dua-duanya. dua-duanya. Ada lagi yang kita katakan sebagai trifokal. Jadi bisa mengoreksi minus, bisa hipermetropia, bisa presbiopia. Wow, keren Itu yang kita katakan sebagai IOL standar, IOL premium. Wih, Jadi yang mengoreksi silinder tadi, keren ya, Dok. baca, itu kita katakan sebagai IOL premium. Wow, keren banget. Nah, kemudian yang koreksi untuk hanya untuk jauh saja, itu kita katakan sebagai IOL standar atau IOL monofokus. Oke. Jadi udah jelas berbeda kan? Jadi tempat pemasangannya sama. Ya, jadi tetap dilakukan di kantong lensa. Nanti kalau apa kita tampilkan videonya, Video bagaimana saat dokter memasukkan masukkan lensanya. lensa tanam ke dalam Iya, jadi lu mata. lukanya yang sedikit, lensanya itu bisa dilipat atau kita katakan foldable, foldable, jadi bisa digulung. digulung, Ya, dimasukkan dengan alat yang kita katakan sebagai bisa injektor atau insertor sama ya. Jadi dia lensa itu setelah masuk ke dalam mata dia melebar. keren banget Ya. dong. Jadi dia tidak keras. Iya. Ya, jadi ada juga lensa yang keras. Oh, ada yang keras juga. Itu kita katakan biasanya bahannya itu kita katakan PMMA. Itu luka operasi harus Harus besar. juga. Kadang-kadang ada juga kita memasang seperti itu. Hmm, Kita butuh lensa seperti itu. Nah, Kondisi-kondisi tertentu. iya. Jadi memang balik lagi ke kondisi pasien dan Pasien. apa namanya decision dari Iya. apa namanya operator Operator. ya teman-teman semuanya seperti itu. Wah, keren banget sih dok. Nanti kita harus tampilin videonya ya dok. Jadi ya? udah tahu ya, Udah tahu. ada IOL standar, ada IOL premium gitu.
Tapi tempat pemasangan sama. Tempat pemasangan sama, cuma memang mungkin efek setelahnya yang berbeda ya dok dari untuk refraksinya. untuk kepuasan. Kepuasannya aja itu aja sih teman-teman. Insya Allah tetap operasinya kayak apa juga yang katarak, yang penting kita masih balik lagi nanti lihatnya ya dok ya untuk pasien ya dok ya. Insya Allah. Wah keren banget nih dok materinya. Sip. Oke. Nah ada yang mau ditambahin lagi nggak nih dok? Ya kan lensa-lensa sekarang kan itu kan macam-macam iolnya. Iya. Juga kadang-kadang sekarang tempat pemasangannya itu ada kondisi tertentu tidak bisa dipasang di back. Kita bisa pasang di permukaan iris atau di belakang iris. Ya. Tapi saya rasa cukup untuk penjelasan kita hari ini. Sudah dapat gambaran bagaimana macam-macam lensa tanam yang dipasangkan. Nah, itu yang paling penting adalah nanti teman-teman di rumah udah paham bahwa lensa tanam itu ada beberapa macamnya dan efeknya nanti yang ditimbulkan apa, efek baiknya gitu, dan harus tahu bahwa lukanya kecil operasinya tapi bisa masuk lensa tanam yang lebar. Makanya kalau ditonton dari awal tadi pasti udah tahu tuh caranya gimana ya dok ya. Saksikan videonya nanti ya. Nanti di videonya akan kita tampilkan di setelah ini. Setelah ini. Gitu. Oke. Ya. Jangan lupa di like, subscribe, aktifkan lonceng, share, di share. Kalau bermanfaat ya. Ya, jangan lupa saksikan terus konten-konten kita selanjutnya ya dok ya. Semoga kita masih bisa memberikan banyak video-video bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Edukasi kita mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga sampai juga informasinya ke teman-teman semua. Ya. Sip. Terima kasih. Sampai ketemu konten berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.